saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Sukacita kita penuh hari ini, karena hari ini, pagi ini, di minggu pagi ini kita mau menyembah Tuhan kita. Saya mau mengajak kita semua, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau bertemu muka dengan muka sama Tuhan pagi hari ini. Kita mau cari Tuhan, kita mau bertemu Allah kita mau bertemu Bapa kita. Bapa yang baik saudara, Bapa yang gak pernah tinggalkan kita. Oh Jesus, kami datang Tuhan di hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan Yesus. Kami merendahkan diri kami Tuhan Yesus. Kami sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Sebab Engkau baik buat setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Biar hari ini Tuhan Yesus, pintu surga terbuka ya Tuhan. Hadirat Tuhan dinyatakan atas kami, di rumah-rumah kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau ya Bapa. Kami meninggikan Engkau ya Bapa. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Oh ralala masyaka ralala kami menyembah Raja, menyembah Raja di atas segala raja. Sebab Kaulah yang kami tinggikan Tuhan, Kaulah yang kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang gak pernah sekalipun meninggalkan kami ya Tuhan. Bapa yang selalu ada bersama kami ya Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Oh haleluya. 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 Sebab Kau besar dan mulia ya Tuhan. Kami berikan kemuliaan bagi-Mu, kami berikan hormat hanya bagi-Mu. Oh Jesus, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan semua urusan kami, dengan semua masalah kami ya Tuhan, dengan semua beban kami Tuhan. Kami sujud di bawah kaki-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami meninggikan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami datang, kami datang, kami datang Tuhan. Bapa kami datang ya Tuhan. Haleluya.
menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa kami datang Tuhan, Bapakku menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. katakan saudara, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Saudara, kita mau katakan, Bapa kami datang, Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah kami takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, kami nyanyikan haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari saudara, sekali lagi kita katakan, tak usah ku takut. Haleluya.
Sungguh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, amin, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Jesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Amin. Katakan di hidup kami, di hidupku. Haleluya Tuhan, di hidup kami kau hebat, kau hebat Tuhan. Kau ajaib dan perkasa, Kau mulia, kami meninggikan Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Horalaba shikiri haralaba. Haleluya. Kami tinggikan Engkau lebih dari apapun dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
tinggikan Engkau ya Tuhan, dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sebab Engkau layak kami tinggikan ya Tuhan, melebihi apapun yang kami punya, melebihi masalah kami, melebihi pergumulan kami. Sebab Tuhan layak kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan Yesus untuk lebih lagi di dalam-Mu. Bersama-sama saya saudara, setiap kita yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau katakan Yesus ajaib dalam hidup kita. Tuhan kita ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja. Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus saja, Yesus saja. Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus saja. Sekali lagi Yesus saja. Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus saja. Kita katakan tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita mau katakan lagi Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus saja. Sekali lagi saudara, Yesus ajaib. Dia berkuasa, Dia berkuasa.
mau lebih lagi di dalam Tuhan saudara. Kita mau bersorak-sorai, kita mau katakan gloria bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan gloria. Haleluya.
Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, saudara. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami ada saat ini semua karena Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang menolong kami ya Tuhan. Engkau enggak pernah tinggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersamamu kami bisa lewati semuanya ya Tuhan. Bersamamu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, bahkan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. kami ragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita katakan dengan iman, saudara, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan.
penuh Tuhan. Memberi pertolongan, Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. mari saudara kita mau katakan bersamamu Bapa. Ini hidup kami ya Tuhan. Ku lewati semua. Terima kasih buat perkenanan Tuhan. Jesus Lord, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari saudara, dengan iman kita mau katakan bersama, bersamamu Bapa. Kami lewati semua, ku lewati semua. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang berikan kami pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus kekuatan penolong kami yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memimpin kami dalam pujian penyembahan tadi. Kami memuji Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus menguasai dan mengurapi kami, supaya kami punya kuasa untuk menerima berkat-berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang siang hari ini
akan kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan segala roh-roh jahat, kuasa kegelapan, iblis yang mencoba mengganggu pemberitaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami ikat, patahkan, dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengurapi dengan Roh-Mu yang kudus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau dipuji, dimuliakan, diagungkan lewat pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berfirman kepada kami siap sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini terambil dari kitab Ayub, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Namun hanya ayat 1 yang akan kita baca pada kesempatan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama melihat penderitaan Ayub. Mengapa sampai-sampai ia mengutuki hari kelahirannya sendiri. Kita akan melihat bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu penderitaan Ayub adalah sudah menjadi kebiasaan orang untuk merayakan hari kelahirannya bersama dengan orang lain, bersama-sama menyanyikan suatu pujian, nyanyian yang sering kita nyanyikan ketika seseorang merayakan hari ulang tahunnya. Selamat ulang tahun dinyanyikan, happy birthday, dengan suasana gembira, bahagia, penuh sukacita. Namun bukanlah demikian yang kita lihat dari seorang yang bernama Ayub dalam Alkitab. Ia malah mengutuki hari kelahirannya. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Ayub pasal 1 dan pasal yang kedua, kita melihat bagaimana penderitaan Ayub yang dia alami, dia rasakan di dalam kehidupannya. 2 pasal sebelum pembacaan firman Tuhan kita tadi menceritakan tentang pengalaman hidup yang sangat membuat Ayub menderita. Bahkan sampai ia mengutuki hari kelahirannya. Pertanyaannya ialah, mengapa? Mengapa sampai ia mengutuki hari kelahirannya itu? Dalam pasal 1 dan pasal 2. Karena terlalu beratnya penderitaan yang dialami oleh Ayub pada waktu itu. Ayub telah kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan semua harta benda miliknya. Ternak, kambing domba, bahkan anak-anaknya mati semua. Yang berjumlah 10 orang. 7 laki-laki dan 3 anak perempuan. Istrinya pun bukannya mendukung dia, bukannya memberikan nasihat, saran, dan semangat. Tapi justru istri Ayub mengatakan kepada Ayub, kutukilah Allahmu. Masihkah engkau bertekun kepada Allah? Kutukilah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub sendiri mengalami suatu penyakit
penyakit kulit yang sudah mulai membusuk. Ayub mengalami kehilangan yang sangat berat. Dia adalah seorang yang terkaya pada waktu itu. Namun segala sesuatu yang dia miliki habis lenyap. Penderitaannya sangat berat. Di dalam pasal 2 ayat yang ke-13. Penderitaan itu sangat berat. Bagian terakhir, bahwa sangat beratlah penderitaannya. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat yang ke-10 bagian terakhir, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan ucapan bibirnya, dengan persungutan. Mengapa Ibu Bapak Saudara? Karena iman Ayub bukan berdasarkan kepada apa yang dia lihat dan dia miliki. Harta benda, anak-anak, istri, kekayaan. Iman daripada Ayub bukan bertitik tolak dari apa yang nampak oleh mata kepalanya sendiri. Tetapi imannya kepada Allah yang tak nampak oleh mata manusia. Bahkan Allah sendiri memuji Ayub, mengagungkan Ayub. Jadi katakan di dalam pasal 2 ayat 10. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Di dalam pasal 1 juga ayat yang ke-8. Tuhan bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Allah katakan, sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini satu pernyataan Allah sendiri kepada iblis. Tidak ada seorang pun yang sama seperti Ayub. Memang Ayub jatuh dalam kehilangan segala-galanya. Tetapi Ayub tidak sampai tergeletak. Ayub kehilangan segala-galanya tapi ia tetap fokus kepada Allahnya. Dia tidak sampai tergeletak. Maka saudara-saudara, teringatlah kita akan perkataan Raja Daud di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhannya menopang dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan karena itulah Ayub sadar. Ayub sadar dan ia mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itulah pernyataan Ayub. Setelah dia mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Dalam kitabnya pasal 42 ayat yang kedua. Dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua, dia berkata di sana demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu
Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Melalui pengalaman yang dirasakan oleh Ayub sendiri, dia belajar dan semakin diperkaya bagaimana kedekatannya dengan Allah yang memberi kekuatan kepada dia. Sehingga melalui pengalaman itu, dia berkata, kalau dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat, memandang Engkau. Ayub memandang Allah melalui pengalaman pribadinya dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan bagi Ayub dan bagi kita semua selalu baik dan indah pada waktunya. Sekali lagi, rencana Tuhan selalu baik dan indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 bagian pertama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam setiap hati manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau demikian, apa arti penderitaan itu bagi kehidupan iman percaya kita sekarang ini? Mari Bapak Ibu kita melihat yang pertama. Arti penderitaan itu bagi kehidupan iman kita sekarang yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita lihat di sini ialah melalui penderitaan itu mengingatkan kita kepada satu prosesnya yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Di mana kita belajar bahwa sebagaimana seperti Ayub, dia mengalami lagi pembentukan daripada Tuhan, padahal dia sudah disebut seorang yang saleh. Tapi pada satu ketika Tuhan masih membentuk dia melalui ujian-ujian iman yang tidak mudah, Bapak Ibu saudara-saudara. Proses Tuhan membentuk kita bisa saja melalui penderitaan, bila penderitaan itu dikehendaki Tuhan. Sebab ada penderitaan yang dikehendaki oleh manusia sendiri karena dia berbuat jahat. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-17. Kita membaca dan melihat bersama di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian di sana dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat di sini, bila orang bertahan dalam prosesnya Tuhan walaupun satu penderitaan, maka ia akan memperoleh 4 bagian penting dalam kehidupannya. Kalau kita kembali kepada surat Yakobus pasal 1 ayat 2, 3 dan 4, ada 4 hal yang kita lihat di sana. Bagaimana melalui proses itu, ketika seseorang bertahan dalam prosesnya Tuhan, maka hidupnya bahagia katanya. Yang kedua, semakin dia bertekun dengan Tuhan. Yang ketiga, hidupnya semakin sempurna karena Tuhan sendiri menyempurnakan dia. Dan yang keempat, hidupnya berkecukupan. Tidak
kekurangan suatu apapun juga. Luar biasa bukan? Hidup berkelimpahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah setia dengan Tuhan apapun yang terjadi. Tetaplah rajin dalam persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Apapun yang kita alami. Sebab berbahagia katanya. Kata Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan, mari kita bertahan dan tekun di dalam hal apapun kehidupan kita yang harus kita jalani, apapun yang terjadi. Kita harus yakini bahwa ujian-ujian itu, pencobaan-pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan yang ada pada saudara dan saya. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Dan pada saat kita menghadapi masa-masa sulit, tapi kita dalam ketekunan kepada Tuhan, Allah sendiri, dalam Tuhan Yesus Kristus akan memberikan jalan keluar kepadamu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu hal yang biasa. Tidak akan melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Allah akan memberi jalan keluar kepadamu. Apa masalahmu sekarang? Pastikan bahwa engkau dalam kekencangan rohani. Seperti Ayub dalam kondisi apapun juga. Yang kedua, kita belajar dari penderitaan itu bagi kehidupan iman kita. Yang kedua, supaya kita menyadari betapa pentingnya kasih karunia Tuhan itu di dalam hidup kita. Dalam kitab atau dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, tetapi saya hanya membaca ayat 9. 2 Korintus pasal 11 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus dikatakan diberi satu duri di dalam daging. Diberi satu duri di dalam daging. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, supaya aku tidak meninggikan diri. Dan iblislah yang dikatakan di sana mengocok aku. Ya, hidup daripada Rasul Paulus seperti dikocok oleh iblis melalui satu penderitaan, yaitu penyakit. Duri di dalam daging. Kita tahu kalau ada duri dalam daging itu sakit sekali. Seperti itu penyakit yang membuat Rasul Paulus menderita. Tapi itu seizin Tuhan. Dan karena itu Rasul Paulus, untuk hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya iblis melalui penyakit itu keluar atau pergi dari kehidupanku. Tapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku, supaya di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna atasmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Menyadari bahwa hidup ini hanya karena anugerah Tuhan berarti kita hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Sebab tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kalau kita membaca di dalam ayat 1 sampai 8, Dia memberikan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Bapakku pengusahanya.
Dan pokok anggur itu adalah aku sendiri. Dan jemaat Tuhan, orang percaya adalah ranting-rantingnya. Supaya ranting berbuah dan supaya ranting tetap hidup, dia harus melekat kepada pokok anggur itu. Bila mana ranting terlepas dari pokok anggur, maka ranting itu akan menjadi kering, dipotong orang lalu dibuang dan dibakar. Tetapi bila ranting itu ada hubungan erat dengan pokok itu, ranting itu tetap hidup, bahkan di dalam atau di ranting itu mengeluarkan buah. Kita perhatikan setiap pohon yang berbuah. Buah durian, buah manggis, buah duku, pohon durian, pohon manggis, pohon langsat duku. Di setiap ranting itu mengeluarkan buah. Jarang pohon yang berbuah dari pokok itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pentingnya kita hidup di dalam Tuhan terus menerus, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Belajar dari penderitaan Ayub yang ketiga. Kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Dikatakan di sana demikian. Yang ketiga, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang ketiga, Ibu Bapak Saudara-saudara, ketika kita menghadapi penderitaan sebagai satu ujian bagi iman kita, janganlah penderitaan itu membuat kita tawar hati dengan Tuhan. Janganlah membuat penderitaan itu membuat kita tawar hati. Jika garam sudah tawar, dengan apa lagi dia diasinkan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, oleh sebab itu orang yang tawar hati sulit untuk dia kembali bangkit. Mungkin masih bisa, tapi membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kerja ekstra keras. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perhatikan di dalam bagian yang ketiga di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 ini. Penderitaan yang sekarang ini akan mengerjakan bagi kita, bagi saudara dan saya, yang jauh lebih besar, yang kekal, yang melebihi segala-galanya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, janganlah iman kita dipengaruhi oleh yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah semu dan sementara. Iman Ayub tidak terpengaruh oleh apa yang dia miliki, oleh apa yang dia lihat, harta benda, kekayaan. Dia tidak melihat, dia tidak fokus imannya ke situ. Tapi dia memandang kepada Allah yang tak nampak, kepada pribadi Allah yang memberikan kekuatan kepadanya. Karena itu Ayub, sekalipun dia merasakan ada satu kelemahan yang membuat dia mengutuki hari kelahirannya, tapi dia bangkit kembali di tengah-tengah kelemahan itu, karena dia jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk pengalaman dalam masa-masa sulit, kita tidak boleh fokus kepada hal tersebut, tetapi fokuslah iman kita kepada Tuhan, kepada Dia yang tak nampak itu. Kita tahu melalui penderitaan itu,
kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, dia katakan sekalipun ya manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Oleh karena itu kami tetap kuat, sebab penderitaan sekarang ini akan mengerjakan kemuliaan yang lebih besar lagi, yang melebihi segala-galanya, melebihi penderitaan, melebihi apa yang kita miliki dari sekarang ini. Dan ketika Ayub dipulihkan, Tuhan memberikan kepada apa yang dia miliki sebelumnya 2 kali lipat. Jumlah ternak yang begitu banyak, Tuhan memberikan 2 kali lipat. Kalau kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan tadi, Tuhan memberikan anak-anak Ayub, anak-anak kembali, dan Ayub menang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, fokuslah iman kita kepada yang tak nampak itu. Jangan kita fokus kepada yang nampak, sebab yang nampak itu sementara. Yang nampak itu termasuk penderitaan. Kita fokuskan iman kita kepada yang tak nampak itu. Sebab kalau kita menderita, dalam kehendak Tuhan akan mengerjakan kemuliaan yang luar biasa, jauh melebihi kemuliaan apa yang ada di dalam dunia ini. Akhirnya saudara-saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus pasal 6 ayat 10 mengatakan hal itu. Mari kita kuat di dalam kekuatan kuasanya Tuhan, bukan kepada kekuatan kuasa manusia yang terbatas itu. Dan kita berdiri teguh, iman kita teguh di atas kebenaran itu. Jangan goyah, tapi kita harus terus-menerus perkuat kekuatan dasar iman kita. Rajin dan tekun dalam pekerjaan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saya percaya apapun yang saudara alami sampai saat ini mungkin membuat engkau sangat menderita. Kita belum seperti Ayub. Tapi karena itu, marilah kita belajar dari penderitaan itu 3 hal penting untuk kita pegang dalam hidup ini. Kita harus melihat secara positif bahwa penderitaan itu adalah prosesnya Tuhan. Ketika kita hidup benar dengan Tuhan, tapi penderitaan itu tetap ada. Lihatlah itu bahwa Tuhan sedang membentuk saudara. Yang kedua, bahwa hanya anugerah Tuhan kita bisa bertahan dalam penderitaan itu. Suatu penderitaan yang kita tidak sukai dalam hidup ini, tapi kalau ternyata itu datang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat itu, bahwa di dalamnya ada anugerah Tuhan, masih ada anugerah Tuhan, bahwa kita hidup ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, kita tidak boleh menjadi tawar hati ketika kita mengalami sesuatu yang sulit itu, yang membuat kita menderita. Jangan menjadi tawar hati. Kita harus bangkit, kita harus kuat. Karena itu, mari kita melihat dengan iman kita kepada yang tak nampak, yaitu Allah kita. Yang nampak adalah sementara, sementara yang tak nampak adalah kekal. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa Tuhan kami yang dahsyat, Allah yang hidup di sorga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan syukur terima kasih bahwa Tuhan yang kami sembah, Allah Bapa kami, yang menjadikan langit dan bumi, yang kami kenal Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah Roh Kudus, memberikan kami kekuatan. Engkau Tuhan kami yang dahsyat, kuasa-Mu dahsyat, memberi kekuatan kepada kami terus menerus. Manusia
yang seringkali mengalami kelemahan ini. Terima kasih Tuhan, bila kami menghadapi saat-saat sulit dalam hidup ini, berikan kami kekuatan. Dan berikan kami iman seperti Ayub, memandang pribadi Allah, bahwa Allah itu hidup dalam kehidupannya. Kami belajar dari iman Ayub bahwa imannya tidak melekat kepada apa yang dia miliki, kepada harta benda yang dia miliki, tapi imannya melekat, melihat, memandang kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Ajar kami Tuhan, supaya kami belajar dari masa-masa sulit apapun terjadi dalam hidup kami, bahwa itu adalah proses yang Tuhan mungkinkan terjadi dalam hidup kami. Ajar kami supaya kami tetap bertahan, bahwa hanya kasih karunia Tuhan kami ada, kami hidup sampai sekarang ini. Karena itu kami butuh, iman kami hanya bergantung kepadamu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, untuk kami melihat bahwa dengan iman kami tidak menjadi tawar hati apapun yang terjadi. Dengan iman kami melihat bahwa penderitaan sekarang ini mengerjakan suatu kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh melampaui segala-galanya. Kami percaya itu, bahwa kemuliaan itu hanya ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk semua ibu bapak saudara yang ada di rumah masing-masing pada saat ini. Apapun pergumulan mereka, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan mereka. Engkau melepaskan mereka dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kehidupan iman mereka, sehingga mereka menjadi lemah. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala penderitaan apapun itu terlepas di dalam nama Yesus dari kehidupan mereka. Hamba berdoa bagi mereka yang bergumul dengan satu penyakit yang mengganggu tubuhnya. Dalam nama Yesus kami percaya, dengan iman kepada Allah, kami punya Allah yang hidup, sanggup melakukan perkara-perkara di luar kemampuan kami manusia. Engkau sanggup memulihkan, menyembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Yesus segala penyakit itu terlepas dari tubuh mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau jamah setiap kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami mau bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah yang hidup, bersama dengan kasih-Mu yang besar, yang selalu tersedia bagi kami. Terima kasih Bapa, yang lemah iman Engkau jamah mereka, supaya hari ini firman-Mu mengajar kami untuk kami melihat bahwa di dalam setiap penderitaan masih ada mujizat Tuhan yang mampu melepaskan kami dari segala hal yang membuat kami menderita. Kami percaya semuanya itu sudah terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan bahwa Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati dan memberi kekuatan kepada para pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden, para pembantu, para menteri, aparat keamanan TNI Polri yang menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Kami doakan supaya Tuhan memberi kekuatan, kemampuan, hikmat, bijaksana Tuhan. Kepada setiap penegak hukum, kami doakan supaya mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan ajar mereka untuk melakukan kewajiban itu dengan penuh bijaksana, berdasarkan hukum, berdasarkan peraturan, agar supaya keadilan di bangsa ini sungguh-sungguh ditegakkan seadil-adilnya. Doa kami Tuhan memberkati roda ekonomi di bangsa Indonesia di musim pandemi ini. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan tetap dan mengasihi bangsa kami. Terima kasih, dan kami terus berdoa agar supaya ekonomi bangsa kami semakin diberkati Tuhan, semakin dibawa Tuhan kepada jalan-jalan yang menuju kesuksesan, untuk supaya bangsa kami sungguh-sungguh maju di dalam bidang ekonomi. Doa kami Tuhan berkati, Tuhan menolong kami semua. Kami serahkan bangsa kami, pemerintahan kami, Indonesia dari pusat sampai daerah, dalam berkat kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja Tuhan yang hari ini beribadah kepada Tuhan diberkati Tuhan, dimanapun berada. Hamba-Hamba-Mu yang melayani dalam urapan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan diberitakan sungguh-sungguh dalam kuasa-Mu, disampaikan sampai kepada setiap hati pendengar, dan kuasa Roh Kudus mengubah hati mereka supaya mereka tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kami percaya kuasa Roh Kudus sedang bekerja di setiap dimanapun kami berada untuk memberikan kebenaran, menjelaskan kebenaran itu. Di dalam Injil, di dalam Yesus ada keselamatan dan ada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Doa kami untuk saudara-saudara kami seiman yang mengalami masalah-masalah tekanan oleh karena situasi politik dan oleh karena situasi apapun. Kami doakan supaya mereka tetap kuat dalam Tuhan, supaya mereka iman mereka kuat dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpujilah Engkau Allah yang hidup, Bapa Tuhan penolong yang setia. Kami mengucap syukur sebab Engkau Allah Tuhan yang hidup, yang mendengar doa kami.
kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal. Dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan pimpinan dan perlindungan Roh Kudus menyertai dan memberkati setiap Bapak Ibu, saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.